Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan belum disahkan RUASN. Nah, Bapak Ibu, informasi terkini yang menggembirakan yaitu disampaikan bahwa sebelum RUASN disahkan, ada regulasi sementara pemerintah untuk menuntaskan tenaga honorer. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadwal pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kini menjadi hal yang dinantikan oleh 2,3 juta tenaga honorer non-ASN yang bermimpi bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Namun, penantian para tenaga honorer belum membuahkan hasil karena hingga saat ini pemerintah tak kunjung memberi kabar mengenai pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Bukan berarti tidak disahkan, tetapi waktunya tertunda. Tentu hal ini membuat para tenaga honorer menjadi resah karena mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K seakan mengambang. Maka suatu hal yang wajar kalau banyak kalangan masyarakat beserta dengan seluruh honorer bertanya-tanya tentang apa kira-kira persoalan mengenai kendala pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk menjawab kerisauan para tenaga honorer ini, maka pemerintah membuat dan menyediakan regulasi baru atau regulasi sifatnya sementara untuk menangani persoalan honorer di negeri ini. Rifki Nizami Karsayuda selaku mantan anggota Komisi 2 DPR RI memberikan bocoran mengenai rencana pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yakni antara September hingga Oktober, sehingga para honorer bisa menunggu untuk pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. Jadi dengan hal ini Bapak Ibu berarti para honorer dihimbau selalu menunggu kepastian jadwal pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut sehingga nantinya pada bulan berikutnya artinya pada bulan September ataupun Oktober ada kabar gembira mengenai pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rifki Nijami selaku mantan anggota Komisi 2 DPR RI. Adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau dengan adanya RUASN bagi tenaga honorer sangat penting karena mereka dalam arti para honorer akan mendapatkan kepastian terhadap masa depan mereka setelah status kepegawaian honorer non-ASN resmi dihapus. Namun, karena jumlah formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau karena formasi P3K yang diusulkan oleh pemerintah daerah terlalu sedikit, maka kemungkinan tetap terjadi pemberhentian massal pada tenaga honorer. Tapi ingat bahwa ini bukan suatu hal yang ditakuti. Ini hanya kemungkinan Bapak Ibu ya, hanya prediksi saja. Tetapi kalau kita berpatokan pada surat edaran terbaru Menpan RB terkait dengan nasib honorer, maka poin utama dan pertamanya dan yang paling utama dan sangat utama yaitu tidak akan ada penghapusan honorer secara massal. Pada tahun 2023, jumlah penetapan formasi kebutuhan untuk P3K sebanyak 543.000, jumlah tersebut masih jauh
apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga honorer yang mencapai 2,3 juta orang. Maka kalau formasinya disediakan untuk P3K 543.000, itu hanya kurang lebih tidak sampai 30%, kurang lebih 25% saja dari jumlah honorer 2,3 juta sekian. Namun tenaga honorer tidak perlu khawatir, pasalnya Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menetapkan peraturan yang akan menyelamatkan tenaga honorer agar tidak diberhentikan sebelum pemerintah mengeluarkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN yang sudah jadi. Peraturan tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat edaran dengan nomor B garing 1527 garing M titik SM titik 01 titik 00 garing 2023. Pada surat tersebut menyebutkan ketetapan menurut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2023 akan berlaku pada 28 November 2023 tahun ini. Tenaga honorer dan para THK 2 yang tersisa tidak akan dihapuskan karena keberadaan mereka tetap dibutuhkan dalam membantu melayani kepada publik dan pelayanan sistem pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, ini adalah kabar sukacita dan kabar gembira para honorer, terutama honorer kategori 2 yang tersisa dan honorer non-kategori yang sudah tercover dalam database BKN itu tidak bakal terkena dampak penghapusan. Malah upaya pemerintah sekarang bersama dengan DPR RI yaitu mewujudkan impian para honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Kemudian mengenai hal ini ada 3 hal terkait tenaga honorer. Nah, apa kira-kira ini Bapak Ibu? Simak berikutnya. Dengan adanya surat ini, maka Menteri Pan RB harus mematuhi 3 hal yang menyangkut tenaga honorer. Pertama, para pejabat PPK wajib melakukan penghitungan serta menalangi biaya untuk tenaga honorer yang bekerja sampai saat ini. Yang kedua, dalam hal membiayai gaji seluruh tenaga honorer di daerahnya, para pejabat PPK wajib untuk tidak mengurangi penghasilan tersebut. Ketiga, instansi daerah dilarang keras mengangkat para tenaga honorer untuk kepentingan apapun dan dalam jabatan apapun, khususnya menempati jabatan dan mengisi tugas-tugas untuk pegawai aparatur sipil negara. Namun apabila instansi daerah kekurangan tenaga, maka harus mengusulkan kebutuhan dalam pengadaan P3K yang telah dijadwalkan. Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan dapat memberikan ketenangan kepada para tenaga honorer sebelum RUASN disahkan oleh pemerintah dan DPR RI. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan informasi yang mengatakan bahwa sebelum pengesahan RUASN, maka pemerintah punya regulasi sementara untuk menangani persoalan honorer. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.